Pada pembahasan yang lalu, kita telah melihat metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan atau sistem persamaan linear dengan metode secara langsung, yaitu kita menggunakan metode Gauss-Jordan, kemudian metode dekomposisi LU, dan juga dekomposisi Cholesky untuk matriks yang khusus. Pada metode langsung tersebut, kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menyusun sistem tersebut menjadi suatu bentuk matriks, kemudian kita selesaikan matriks tersebut secara langsung. Jadi di sini tidak ada proses pengulangan. Nah, apa yang menjadi masalah dengan metode penyelesaian langsung ini? Kelihatannya kan metode tersebut cukup efektif, ya, waktunya tidak lama untuk menyelesaikan dengan cara seperti itu. Nah, akan tetapi kita perlu ketahui bahwa sistem persamaan linear yang dijumpai pada keadaan aktual yang ada di bidang keteknikan itu seringkali adalah sistem persamaan linear yang memerlukan banyak persamaan, banyak variabel yang harus diselesaikan. Tidak cukup hanya 3, ya, seperti yang kita jadikan contoh, ya. Pada contoh kita kan menggunakan 3 buah variabel yang tidak diketahui. Dengan demikian kita memerlukan 3 persamaan. Ketika itu dibentuk dalam matriks, maka kita menjumpai matriks A itu kan berukuran 3 kali 3. Kemudian matriks B-nya itu merupakan vektor 3 kali 1 untuk mencari variabel yang tidak diketahui dalam bentuk matriks X, juga berukuran vektor 3 kali 1. Kalau kita mempunyai 10 variabel yang tidak diketahui, berarti kita memerlukan 10 persamaan. Matriks A berukuran 10 kali 10, matriks vektor B berukuran 10 kali 1, dan vektor X berukuran 10 kali 1. Nah, jadi kita bisa bayangkan, kalau misalkan problem yang kita hadapi itu adalah problem yang kompleks. Misalkan kita menjumpai suatu problem di mana memerlukan 1000 buah variabel, ya. 1000 buah variabel berarti kita memerlukan apa? Memerlukan matriks A yang berukuran 1000 kali 1000. Itu sudah mempunyai 1 juta elemen, ya. Kemudian kelihatannya 1000 variabel itu ini apa namanya sedikit, sudah banyak, ya. Tapi kita lihat sekarang bagaimana dalam keadaan realnya, ya. Misalkan kita ingin mencari, ya, anggap saja ya, suatu solusi terhadap sebuah ruang. Anggap ini ruangnya 1 dimensi saja lah, ya. 1 dimensi, kita mempunyai ukuran ruang misalkan katakanlah 10 meter, ya, atau panjang dari geometri yang ingin kita cari solusinya itu adalah 10 meter. Sementara kita harus menyelesaikannya secara secara teliti, dalam arti, ya, kita membagi panjang sebesar 10 meter tersebut menjadi beberapa titik perhitungan, ya. Dan interval dari tiap-tiap titik itu anggap adalah 1 cm. Itu kita menginginkan resolusi yang tinggi, sehingga nanti tingkat akurasinya juga tinggi, ya. Berapa banyak titik yang kita jumpai pada benda berukuran 10 meter tersebut? 10 meter berarti ada 10 kali 100, ya, itu sudah 1000 1000 titik, ya.
karena setiap titiknya kan intervalnya 1 cm, berarti ada 1000 titik. 1000 titik itu kalau kita mempunyai satu variabel saja yang ingin kita cari nilainya, ya, maka kita perlu menyusun matriks A berukuran 1000 kali 1000, atau elemen matriksnya itu berukuran 1 juta, ya, 1000 dikalikan dengan 1000 itu kan 1 juta. Itu baru satu variabel saja yang tidak diketahui. Kalau kita menginginkan katakanlah 10 variabel yang tidak diketahui yang harus kita selesaikan, ya berarti kita punya 10 kali matriks A yang berbeda, ya. Nah, sekarang bayangkan itu kalau satu dimensi. Kalau kita mau melakukan suatu perhitungan untuk benda yang berukuran 3 dimensi, benda tersebut berukuran berapa? 10 meter kali 10 meter kali 10 meter, ya. Berarti kita akan memerlukan apa? Kita akan memerlukan suatu banyaknya titik yang tidak diketahui, itu adalah 1000 kali 1000 kali 1000. Kita punya 1 miliar titik yang harus kita cari solusinya, ya. 1 miliar itu kan 10 pangkat 6, ya kan. Nah, berapa banyak ya matriks yang ukuran matriks yang kita perlukan menjadi besar sekali, ya. Nanti kita bisa convert, ya, dari bentuk 3 dimensi menjadi matriks A yang 2 dimensi itu. Nanti kita ada caranya, ya. Tapi Anda bisa bayangkan sendiri, ya, kalau kita punya 1 miliar titik, ya, kira-kira nanti berapa yang kita dapatkan? Ya kira-kira 1 miliar kali 1 miliar lah, ya, elemen matriks A-nya itu besar sekali. Banyak sekali ukuran matriks yang harus kita selesaikan. Nah, kalau kita menggunakan metode Gauss, ya, atau metode inilah yang menggunakan solusi secara langsung, berarti kita memerlukan apa? Kita memerlukan resources yang besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara langsung, ya. Dari sisi mana? Ya, nanti kalau kita berbicara ini, ya, kita menggunakan software gitu, ya, kita tentu akan memerlukan memori komputer yang besar, ya. Jelas tidak mungkin Anda akan menyelesaikan suatu persamaan berukuran katakanlah 1 miliar gitu secara manual, itu kan nggak mungkin pakai tangan langsung diselesaikan, itu nggak mungkin, ya. Anda harus menggunakan software, ya. Nah, problemnya di sini adalah Anda memerlukan memori yang besar, kemudian langkah perhitungannya itu juga menjadi masif, ya. Waktu perhitungannya juga menjadi lama. Nah, ini yang menjadi kendala kalau kita menggunakan metode secara langsung, yaitu kalau jumlah variabel yang tidak diketahui yang akan kita cari solusinya itu berukuran besar. Nah, disinilah kemudian dicari metode lain yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem-problem besar tersebut. Metode sebagai solusi alternatif ini yang kita sebut ke dalam kita masukkan ke dalam kelas atau keluarga metode iteratif. Proses yang berlaku di sini adalah kita akan melakukan proses pengulangan, diulang-ulang seperti itu sampai kita akan mendapatkan solusinya, ya. Cara ini menjadi lebih efisien, ya, ketika kita berjumpa dengan problem yang besar, ya. Untuk problem yang ukurannya kecil ini mungkin tidak terlalu kelihatan efisiensinya, ya.
mungkin masih kalah kalau dibandingkan dengan metode langsung. Tapi begitu skala perhitungannya itu membesar, maka metode iteratif ini menjadi lebih bagus atau menjadi bersifat solutif dibandingkan dengan metode langsung. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam metode iteratif ini? Banyak ya metode yang bisa digunakan. Ada metode Jacobi, kemudian metode Gauss-Seidel, metode success over relaxation, ada metode CG ya, conjugate gradient, ada big step ya, big conjugate gradient stabilized, ada GMRES ya. Banyak ya metode yang bisa dilakukan. Tentunya kita tidak bisa mengcover semua metode tersebut ya. Kita hanya akan melihat metode yang paling basic, yang sederhana, yang bisa kita coba untuk menggambarkan bagaimana metode iteratif tersebut bekerja ya. Nah, berdasarkan metode yang sederhana tersebut, nanti Anda bisa mengembangkan metode yang lebih advance ya. Anda bisa cari misalnya di internet gitu ya, atau di literatur, di referensi metode yang lebih advance daripada nanti yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Di sini kita hanya akan pelajari 3 metode saja, yaitu metode Jacobi, metode Gauss-Seidel, dan metode successive over relaxation atau metode SOR.